Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan solehah kesayangan dan kebanggaan Ibu Intan? Semoga selalu dalam keadaan sehat, berkah, dan selamat ya. Amin. Nah, hari ini untuk kelas 12 kita akan belajar bab akhir sebelum PAS, yaitu hereditas pada manusia. Apa sih itu hereditas? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.7 menganalisis hereditas pada manusia dan 4.7 menyajikan data hereditas pada manusia. Oke, diingat-ingat ya kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat membuat pedigree salah satu sifat yang diturunkan pada keluarganya. Yang kedua, siswa dapat menghitung angka kemungkinan kemunculan jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia. Seperti yang sudah-sudah, kita sudah pernah belajar sebetulnya hereditas, yaitu sifat-sifat yang diturunkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat yang diturunkan pada manusia. Nah, di sini ada beberapa variasi sifat pada manusia. Aslinya akan sangat banyak sekali. Namun, Ibu akan menuliskan atau membacakan variasi sifat yang mudah untuk diamati. Nah, Ibu akan membaginya menjadi sifat dominan dan sifat resesif. Kalian bisa lihat di slide ini. Jika terlalu cepat, kalian bisa mempause di slide ini. Silahkan bisa dilihat, di sini ada sifat dominan yaitu rambut keriting, mata sipit, berlesung pipi, lidah dapat menggulung, cuping telinga melekat, dagu tidak membelah. Sedangkan untuk sifat resesifnya ada rambut lurus, mata lebar, tidak berlesung pipi, lidah tidak dapat menggulung, cuping telinga menggantung, dan dagu yang membelah. Coba kalian sambil melihat-lihat ya, aku kira-kira sifatnya dominan atau resesif ya pada variasi sifat pada manusia di slide ini. Selanjutnya kita bahas mengenai pedigree ya. Pedigree ini adalah peta silsilah keluarga. Pedigree dalam hereditas manusia adalah diagram yang menunjukkan karakter tertentu dari leluhur yang merupakan pasangan perkawinan kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu populasi. Nah, manfaat pembuatan pedigree ini yang pertama mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit keturunan. Yang kedua, mempertahankan sifat-sifat unggul dalam keluarga. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki mutu genetik keluarga. Ya, berikutnya adalah determinasi seks pada manusia. Nah, determinasi seks pada manusia itu kemungkinan kelahiran anak laki-laki dengan perempuan adalah sama, yaitu 50% atau 1 dari 2 kemungkinan. Jadi 1/2 ya. Namun pada kenyataannya jumlah anak perempuan dengan laki-laki dalam suatu keluarga itu tidak selalu 50% 50%. Nah, kenapa bisa terjadi? Hal tersebut ternyata dapat dijelaskan dengan teori kemungkinan pada jenis kelamin. Apa sih teori kemungkinan pada jenis kelamin? Oh, ternyata teori kemungkinan pada jenis kelamin adalah perbandingan antara peristiwa yang diharapkan dengan peristiwa yang mungkin terjadi pada kemunculan jenis kelamin dalam suatu perkawinan. Nah, nanti ada rumusnya ya untuk teori kemungkinan ini. Rumus untuk teori kemungkinan pada jenis kelamin /L ditambah P pangkat N, di mana L adalah kemungkinan lahir anak laki-laki yaitu 50% atau 1/2, dan P kemungkinan lahir anak perempuan 50% atau 1/2, dan N adalah jumlah anak yang diharapkan. Nah, ini ada contoh soal ya, misal seperti ini. Sepasang suami istri berencana memiliki 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Berapa persen sih kemungkinan harapan keluarga tersebut terjadi? Nah, kita bisa jawab dengan rumus yang tadi. Nah, kita tahu
di situ N adalah jumlah anak yang diharapkan, yaitu 3. Maka rumusnya L tambah P sama dengan 3. Sama dengan L pangkat 3 ditambah 3L pangkat 2 P ditambah 3L kali P pangkat 2 ditambah P pangkat 3. Nah, di sini diharapkannya 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka kita akan mengambil bagian 3 kali L pangkat 2 kali P, di mana L-nya adalah laki-laki, diharapkan dapat 2, jadi L pangkat 2, dan P-nya perempuannya hanya 1, yaitu P pangkat 1. Oke, tinggal dimasukkan angka-angkanya. 3 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2. Sehingga di sini 3 kali 1/4 kali 1/2 didapatkan 3/8 atau 37,5%. Jadi kemungkinan harapan keluarga tersebut untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan dari 3 anak adalah 37,5%. Nah, bagaimana? Sudah paham belum sih mengenai variasi sifat pada manusia, pedigree, dan determinasi seks pada manusia? Nah, di sini ada tugas dan latihan soal ya. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada bertanya ataupun mau diskusi, kalian bisa mengisi kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk mencari ilmu. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala langkah kalian dalam menuntut ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.